Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam MOOCs NME. Di modul ini kita akan mempelajari gas ideal dan non-ideal. Modul ini merupakan modul terakhir dalam neraca massa. Selanjutnya, rekan-rekan akan mempelajari neraca energi. Pertama-tama, kita akan bahas mengenai apa itu gas ideal dan non-ideal. Gas ideal merupakan gas di mana gaya antar partikelnya sangat kecil sehingga dapat kita abaikan. Kemudian gas non-ideal ataupun gas nyata merupakan gas di mana gaya antar partikelnya signifikan, sehingga kita tidak dapat mengabaikannya. Untuk gas ideal, sama seperti sewaktu sekolah menengah atas, kita gunakan persamaan PV sama dengan nRT. Sedangkan untuk gas non-ideal, persamaan umum adalah PV sama dengan ZnRT. Di sini kita memperkenalkan variabel baru, yakni Z. Z merupakan compressibility factor. Jika Z di bawah 1, artinya gaya antar partikelnya saling tarik-menarik, sehingga kalau kita punya pressure dan juga temperatur pada keadaan yang sama, berarti volumenya menjadi kecil. Sedangkan jika Z lebih besar daripada 1, maka artinya gaya antar partikelnya saling tolak-menolak sehingga volumenya makin membesar. Sebagai contoh, kita akan gunakan specific gravity. Kita tahu bahwa densitas gas bergantung kepada temperatur dan juga tekanannya. Pertanyaannya adalah, kita diminta untuk menghitung specific gravity dari nitrogen pada 80 Fahrenheit dan 745 mm Hg. Artinya, keadaan dari nitrogen adalah 80 Fahrenheit dengan tekanan 745 mm Hg. Ditanyakan, bagaimana jika perbandingannya dengan udara pada standar condition? Yang kedua, bagaimana jika perbandingannya dengan udara pada 80 Fahrenheit dan 745 mm Hg? Untuk soal B, kita tahu bahwa temperatur dan juga tekanannya pada keadaan yang sama, sehingga nanti kita bisa melakukan penyelesaian dengan lebih mudah. Permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT. Kita tahu bahwa N merupakan mol, merupakan pembagian antara massa dengan molecular weight-nya. Sehingga dengan mengatur sisi kanan dan kiri, kita dapatkan P dikalikan dengan M besar dibagi R kali T sama dengan massa per volume. Kita tahu bahwa massa per volume merupakan densitas. Sehingga untuk menghitung specific gravity, kita dapat membandingkan rho nitrogen dengan rho air. Rho nitrogen merupakan perkalian antara pressure nitrogen dikalikan dengan molecular weight nitrogen dibagi dengan R dikali dengan T nitrogen. Sehingga ketika kita sederhanakan, maka kita dapat mencoret R-nya, memindahkan temperatur ke bawah, dan temperatur udara ke atas. Kemudian kita tahu bahwa keadaan standar berada pada 32 Fahrenheit dan juga 760 mm Hg. Sehingga kita dapat masukkan koefisien tersebut dan mendapatkan specific gravity berupa 0,86. Untuk pertanyaan kedua, karena kita memiliki keadaan temperatur dan tekanan yang sama, maka kita hanya membandingkan mol nitrogen dengan massa relatif nitrogen dengan massa relatif udara. Sehingga kita bagi 28 dibagi 29, kita dapatkan 0,96. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai campuran gas ideal. Pertama-tama, kita bahas tentang tekanan parsial. Di sini dijabarkan bahwa fraksi mol berpengaruh pada tekanan akhir. Jika kita tahu bahwa tekanan parsial P1 ditambah P2 hingga Pn, maka P total, maka P1 ataupun P2 ataupun Pn merupakan perkalian antara fraksi molnya dibagi dengan fraksi mol total dikalikan dengan P total. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Dalton.
Hukum Dalton menyatakan bahwa dalam volume yang konstan, tekanan dari gas ideal merupakan penjumlahan dari tekanan parsialnya. Jika kita punya volume tertentu, maka tekanan totalnya merupakan penjumlahan antara tekanan parsial komponen A tambah B tambah C sampai dengan komponen akhirnya. Selanjutnya, kita akan membahas hukum Amagat. Jika kita dapat memisahkan komponen campuran gas dan menempatkannya dalam tempat yang berbeda pada tekanan dan temperatur yang sama, maka volume gas ideal merupakan penjumlahan dari volume komponen A ditambah volume komponen B ditambah volume komponen C sampai dengan volume akhir merupakan penjumlahan untuk mendapatkan volume total. Selanjutnya kita akan membahas tentang gas nyata. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada gas ideal di bumi ini. Kemudian kita dapat menggunakan persamaan PV sama dengan nRT ketika interaksi antar partikelnya sangat kecil. Dan perlu dipahami bahwa penggunaan PV nRT bisa digunakan dengan akurasi tertentu. Kemudian ada beberapa contoh persamaan gas nyata seperti van der Waals equations, Redlich-Kwong, dan juga Peng-Robinson. Ketika kita gunakan PV sama dengan Z nRT, ini merupakan bentuk umum. Penjabaran lebih jauhnya adalah masing-masing persamaan gas nyata. Terima kasih sudah memperhatikan MOOC Neraca Massa. Sampai jumpa di Neraca Energi.